Anugerah Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon 2023. Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan yang paling meriah atas kehadiran dari Bupati Cirebon. Ada suatu kebanggaan dan membangkit semangat kita untuk tetap terus berinovasi untuk menjadikan Kabupaten Cirebon lebih maju. Tepuk tangan paling meriah untuk Kabupaten Cirebon. Baik, selanjutnya Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati adalah arahan sekaligus pemberian penghargaan pemenang Lomba Inovasi tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023. Berkenan kiranya Bupati Cirebon yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosadi MAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Babinsa Pangda Kabupaten Cirebon, Pak Dangi, serta jajaran. Yang saya hormati narasumber pada hari ini, peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala Bidang pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dari Cirebon dan juga Rektor Universitas CIC Kota Cirebon, undangan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita bisa hadir pada acara sosialisasi inovasi daerah dan anugerah Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023. Hadirin yang berbahagia, bahwa daerah ingin maju itu perlu adanya pengembangan daerah dengan cara berinovasi. Jadi Allah atau Tuhan ini menciptakan suatu alam dengan beraneka ragam potensi-potensi yang ada di daerahnya. Nah, dari potensi itu, siapa yang bisa menggali potensi, orang daerah itu akan bisa maju. Masyarakat yang akan bisa berinovasi, itu dia akan menjadi kesuksesan. Allah menciptakan manusia ini ada plus dan minusnya. Ada plus dan minusnya. Barang siapa yang bisa menggali ternyata mempunyai potensinya, orang ini akan mendapatkan suatu kesuksesannya. Tapi apabila orang itu tidak mengetahui apa kelemahannya, apa kelebihannya, orang tidak akan sukses. Nah, itu pun sama. Itu pun sama, bahwa alam ini, Cirebon ini memberikan suatu potensi beraneka ragam. Bahkan di era globalisasi, kita ini bisa menciptakan bukan alam saja, dari era teknologi. Nah, barang siapa yang bisa mengambil potensi-potensi itu, maka itulah orang yang akan sukses dan mendapatkan manfaatnya. Ada istilah dari Sahabat Ali, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi ilmu itu paling utama. Ilmu paling utama. Nah, ini ada Pak Rektor, ini anak-anak itu supaya ngerti, paham, itu orang berinovasi. Tidak mungkin orang itu berinovasi apabila ilmunya nggak ada. Ilmunya tidak ada. Kita lihat sejarah, Pak. Sejarah peradaban manusia dulu di Arab itu sering pada mengeluh. Saya pernah membaca, sering mengeluh sebelum ditemukannya minyak. Itu bahwa dia sering mengeluh, ya Allah, kenapa kami ini orang-orang yang banyak beriman tapi banyak yang miskin-miskin. Karena di sana daerahnya tandus, orang paling bisa mengembala kambing atau sapi atau onta, cuma terbatas itu. Padahal di sana Allah menciptakan
potensi yang sangat besar, maka di sanalah ditemukan adanya minyak. Tapi harus dengan apa? Harus dengan ilmu. Tidak ada. Nah, makanya di sana ada teori pendidikan. Teori pendidikan ini bahwa orang tua harus bisa menggali potensi-potensi anak-anaknya, gitu, anak-anaknya. Ya, kalau tahu menggali potensi anaknya, maka anak ini akan tahu akan menjadi positifnya. Nah, makanya kalau orang tuanya nggak tahu, anaknya itu yang penting anaknya diem, dikasih handphone terus apa segala macam, yang penting diem, ternyata ini yang salah nanti orang itu, dan anak akan tidak tahu. Nah, dulu saya sebelum baca-baca buku yang lain, kalau ada temen itu yang nakal, itu dianggapnya nggak bener apalah segala macam. Ternyata itu orang itu punya potensi. Saya karena ada pengalaman, ada anaknya kiai Pak, saya di Bandung, di pesantren kan nggak mau, pesantren pulang lagi, ini pulang lagi. Nah, bapaknya tahu dari psikologi agama ini orang mempunyai potensi lain. Dia disekolahkan karena dia punya bakat seni. Itu bakat seni, maka disekolahkan di ITB pun jurusan seni, Pak. Nah, dia mendapatkan suatu prestasi, bahkan dapat beasiswa. Nah, Bapak tahu itu yang namanya Kang Jam-Jam, itu yang di Pondok Cipasung, itu jurusan seni, Pak. Nah, itulah karena kita bisa menggali, oh ini potensi ini, karena merasa. Bahkan sampai waktu di Bandung pun ada anak kiai itu yang ini mendirikan sanggar malaikat. Orang-orang yang tidak ini kaget kan, sanggar malaikat gitu. Ternyata dia itulah punya potensi-potensinya. Jadi kami pun sebagai bupati, kami ingin para pejabat ini berinovasi di bidangnya masing-masing. Di bidangnya masing-masing. Dari Ibu di kesehatan, bagaimana melayani masyarakat Cirebon supaya masyarakatnya pada sehat semua. Ternyata stunting itu banyak, bagaimana stunting itu supaya tidak tidak ada atau minimal paling sedikit. Saya pun gaya kepemimpinan dirubah, karena saya tahu manusia itu dibatasi oleh keilmuannya. Saya backgroundnya bukan ekonomi. Itu bukan ekonomi. Kalau ditanya bagaimana Cirebon ini supaya ekonominya maju, bagaimana orang kayanya nggak ngerti, maka dinas lah. Makanya saya kepada dinas-dinas, silakan bahwa dinas-dinas harus berinovasi terhadap tupoksinya, gitu, tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya apa. Karena anak akan berinovasi apabila orang tua itu memberikan kewenangan, tidak mendikte secara kaku. Maka saya sebagai bupati tidak mendikte kepada hal-hal yang teknis kepada para kepala dinasnya, silakan. Bahkan saya ingin menjadi orang tua yang baik. Kalau ada masalah, ada kebingungan atau ada keraguan-raguan, silakan ngomong. Barulah saya akan, kalau saya tidak ngerti, saya tanya kepada orang yang ngertinya, dengan akademisinya, dengan apanya. Nah, terus ini bidangnya apa, saya panggil, sok apa, baru saya keputusan gitu. Jadi kesuksesan itu ada di tim. Itu teamwork, kerja tim, itulah kesuksesan. Tidak ada di dalam bupatinya saja. Cuma kalau sukses yang dapat piagam itu bupati. Tapi kalau gagal itu pun namanya bupati. Padahal sukses itu ya kebersamaan. Itulah saya berharap. Makanya saya ke Padangi, ke Pak Belitang, Pak, pokoknya Cirebon bisa maju, bagaimana sejahtera tersaksilah dari sini. Tribicarai sebisa-bisa kudu bisa gitu. Maka saya pun ke dinas-dinas itu. Itulah cara dibuat kita teamwork, kerja tim. Saya buat sebagai pemerintahan ini sebagai keluarga. Maka saya Pak sebagai bupati jarang orang tugas-tugas ke pemerintahan, Pak. Nah, jarang. Makanya ya saya hadirin aja.
tadi diskusi di RCTV, paling nanti kepala budaya, Munjung Buyu, paling saya gitu Pak, paling ke masalah keagamaan. Nah kalau ditanya bagaimana stunting itu sudah beres belum? Saya nggak tahu, baru dinas kesehatan stuntingnya sudah beresnya sampai mana. Nah itulah. Jadi kami sekali lagi ini saya sangat senang terinovasi daerah dan anugerah ini supaya anak-anak dikasih anugerah, kalau yang ini yang ke sekolah supaya ada kesenangan, supaya menjadi spirit. Nah itulah beda waktu saya kecil Pak, gitu kan, karena didiklah dan kita harus sesuai zamannya. Kalau saya tahun 60-an itu kan beda dengan sekarang, makanya saya itu gaptek Pak, itu walaupun HP segala macam paling ke anak buah ini beresin ini, pokoknya teknologi harus bisa, kita bagaimana pelayanan kesehatan rumah sakit ini itu harus masyarakat tahu, harus teknologi, harus. Saya sendiri teknologi nggak paham Pak, tapi itulah kita pimpinan yang penting kita tahu gitu, karena zamannya, makanya gitu. Saya kepada para pejabat pun harus teknologinya harus menguasai, harus paham bagaimana pelayanan. Makanya pelayanan di rumah sakit itu orang sekarang daftar pakai IT saja, jadi sudah tahu nanti terlayani. Jadi kalau saya sekarang garis besarnya aja begitu datang ke rumah sakit waktu antri aja kan gitu. Nah padahal sekarang di bank di apa sudah teknologi, makanya saya ngomong kan pokoknya kudu bisa dilayani dengan baik. Nah, itu juga nanti Ibu Neneng harus tahu bahwa kecamatan A itu stuntingnya ada berapa, desa ini yang berapa, nah bagaimana langkah-langkahnya supaya stunting nggak ada. Sekarang juga ini Pak Imam ini KTP itu kan sekarang bisa terlayani. Nah baru kita ini setelah kita berinovasi segala macam, tapi nggak ada kemampuan yang lain, baru kita ini adalah tawakal. Kita kepada catatan sipil harus layan dengan baik. Siap, teknologinya siap, segala macamnya siap. Ternyata belangkonya Pak. Nah, belangko itu wewenangnya bukan di kabupaten, adanya pusat. Nah, barulah kita ini, ini baru kita sabar dan kita ini ya takdir kan gitu. Yang karena ini sendowure. Nah, kalau belangkonya bisa nyetak sendiri, saya jamin gitu. Sekarang orang yang meninggal, orang yang lahir, orang yang pindah, sekarang kan bisa pakai IT aja, nanti kita bisa data. Cuma yaitu kelemahan, ternyata belangko itu harus dari pusat, tidak bisa. Itulah baru kita pasrah gitu Pak. Tapi kalau masih tingkat kabupaten, jangan ada pasrah. Nah itulah sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih di acara ini, sosialisasi inovasi daerah dengan berinovasi Kabupaten Cirebon bisa maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Bupati Cirebon untuk berkenan memberikan penghargaan atau apresiasi pemenang lomba inovasi tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2023. Disilakan untuk para penerima untuk bisa mengambil tempat. Baik, selanjutnya kami mengundang untuk Bupati Cirebon, Bapak Dr. Andes Haji Imron, MAG, untuk berkenan menyerahkan apresiasi atau penghargaan dari para pemenang lomba inovasi daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023. Bapak Ibu, segenap tamu undangan yang kami hormati, inilah kategori inovasi favorit dimenangkan oleh Sarung Minyak Jelanta Samila oleh Adelia Putri Merdeka Haji Anissa Ramadina dan kawan-kawan. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Kemudian juara kedua, inisiasi Padu Baco Gerbu Baca
Gerakan buku dibacakan Kecamatan Sulanegara oleh Warkina MPD. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Selanjutnya adalah Teh Bunga Talang Orienti oleh Iko Fajrianto Rizko. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, selamat untuk kategori favorit Smart Bottle Drink Mesin untuk membantu meningkatkan produktivitas bisnis minuman di Desa Mayu, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon oleh Bagus Hermawan. Minta pertanyaan yang paling meriah. Selanjutnya kita beralih di juara kategori inovasi non teknologi. Selamat untuk juara pertama vertical composter garden, solusi pengolahan sampah organik dan ketahanan pangan keluarga oleh Yayan Hendrian STMT, Dr. Indah Karina Yulina SPD, MSc Atlina SPD. Kemudian juara kedua di juara kategori inovasi non teknologi, persalinan lancar, aman dan tertangani Placenta oleh Dr. Husnul Khotimah Puskesmas Waruroyong. Dan juara ketiga di kategori inovasi non teknologi adalah madu postal bulan siang masyarakat peduli posyandu balita ibu hamil lansia dan remaja oleh NKRI dan Nini Ngawati SSB. Itu tangan yang paling meriah. Baik Bapak Ibu, untuk juara kategori inovasi modern mendapatkan trofi dan juga piagam, serta untuk juara kategori inovasi non teknologi untuk juara pertama mendapatkan trofi dan piagam serta uang pembinaan senilai Rp7.500.000, juara kedua Rp5 juta dan juara ketiga Rp3 juta. Selanjutnya untuk juara lomba inovasi daerah, yang pertama adalah platform monitoring sampah sungai dan banjir Samba oleh Dr. Anjar Dimaran Sakti Cokro Santoso ST dan kawan-kawan. Boleh beri tepuk tangan yang paling meriah. Mendapatkan uang pembinaan Rp7 juta, trofi piagam dan juga uang pembinaan. Sipitan sistem pengairan irigasi dan matahari oleh Rindi Wulandari. Dan juara ketiga dokumen informasi aplikasi internal puskesmas Yapik oleh Dr. Sri Mulyati Dadani